we're watching. We have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas ke level yang mengkhawatirkan. Berbagai analis keamanan menyebut Teheran tengah meningkatkan kesiapan militernya, termasuk penguatan sistem rudal jarak jauh dan kemampuan drone swarm yang dirancang untuk menghadapi armada laut Amerika di Timur Tengah. Istilah rudal kiamat ramai beredar di media sosial, menggambarkan potensi daya hancur senjata balistik jarak jauh Iran. Meski istilah itu lebih bernuansa dramatis daripada teknis, satu hal yang jelas, Iran dalam beberapa tahun terakhir memang berinvestasi besar dalam pengembangan rudal presisi dan teknologi serangan asimetris. Target utamanya bukan daratan Amerika, melainkan aset militer Amerika Serikat di kawasan, termasuk kapal induk dan pangkalan strategis. Di sisi lain, Washington meningkatkan status kesiagaan di sejumlah titik penting. Armada laut diperkuat, sistem pertahanan udara diaktifkan penuh, dan patroli regional ditingkatkan. Presiden Donald Trump disebut menghadapi tekanan politik dan militer untuk menunjukkan ketegasan, namun di saat yang sama menghindari perang terbuka yang bisa mengguncang stabilitas global. Yang membuat situasi semakin rumit adalah dinamika aliansi kawasan. Arab Saudi dan beberapa negara Teluk terus memperkuat kerjasama pertahanan dengan Amerika, sementara Iran memperdalam koordinasi strategis dengan mitra-mitranya. Pergeseran keseimbangan ini menciptakan situasi rapuh. Satu insiden kecil bisa memicu eskalasi besar. Apakah Amerika benar-benar memasuki status? Secara resmi tidak ada deklarasi perang. Namun, peningkatan kesiagaan militer menunjukkan bahwa risiko konflik diperhitungkan secara serius. Ini adalah perang bayangan, tanpa peluru yang ditembakkan secara langsung, tetapi penuh tekanan, kalkulasi, dan sinyal kekuatan. Secara resmi sampai hari ini Iran memang belum pernah terang-terangan mengumumkan kalau mereka punya rudal balistik antar benua atau ICBM. Belum ada parade militer besar, belum ada uji coba publik yang disiarkan ke dunia. Tapi kalau kita bicara soal Iran, satu hal yang selalu konsisten adalah ini. Iran selalu punya kejutan. Dan kejutan itu menurut laporan media lokal dan media militer muncul pada tahun 2025. Beberapa sumber di Iran mengklaim negara ini sedang mengembangkan rudal balistik antar benua dan yang lebih mengejutkan, rudal ini disebut sudah diuji coba secara tertutup. Nama yang beredar, Khorramshahr 5. Klaimnya tidak main-main. Rudal ini disebut punya jangkauan hingga 12.000 km. Secara teknis, jarak itu cukup untuk menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Lalu kecepatannya disebut bisa mencapai Mach 16 atau sekitar 20.000 km per jam. Ini adalah kecepatan yang tipikal bagi ICBM modern. Yang paling sensitif tentu soal hulu ledak. Khorramshahr 5 diklaim bisa membawa hulu ledak nuklir. Kalau klaim ini benar, maka Amerika Serikat menghadapi dilema serius. Dengan kecepatan ekstrim seperti ini, rudal tersebut berpotensi mengeksploitasi celah sistem pertahanan Ground-Based Mid-Course Defense milik Amerika Serikat yang selama ini punya catatan akurasi terbatas. Apalagi jika Iran menggunakan taktik hulu ledak ganda. Radar bisa kewalahan. Sistem pertahanan bisa kewalahan menghadapi target yang terlalu cepat dan terlalu lincah untuk dicegat. Dan, boom, target tepat sasaran. Memang harus jujur diakui, Iran sering mengeluarkan pernyataan kontroversial untuk menekan lawan secara politik dan psikologis. Tapi, sejumlah analis barat mengakui satu hal penting. Secara teoritis, Iran memang mengarah ke kemampuan ini. Selama 2 dekade terakhir, Iran fokus penuh pada pengembangan rudal balistik. Shahab 3, Qadr, Emad, Khorramshahr, Sejil, hingga Fatah. Semua ini menunjukkan kemajuan yang nyata. Transisi dari bahan cair ke bahan bakar padat, peningkatan akurasi, rudal 2 tahap, hingga teknologi hulu ledak bermanuver. Dan satu hal yang paling bikin analis gelisah, kemiripan teknologi peluncur satelit Iran dengan teknologi ICBM. Karena pada dasarnya, roket satelit dan ICBM tidak berbeda secara fundamental. Keduanya butuh peluncuran multitahap, keluar atmosfer, lalu masuk kembali dengan presisi tinggi.
Nah, itulah sebabnya setiap kali Iran meluncurkan satelit, beberapa ahli melihatnya bukan sekadar misi antariksa, tapi sebagai bayangan kemampuan ICBM. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini satu-satunya ancaman bagi Amerika? Jawabannya, belum, karena Iran masih menyimpan kartu lain. Iran sudah lama punya satu nama yang bikin analis militer berhenti sejenak, Khorramshahr 3. Secara resmi dunia mengenalnya sebagai rudal penjaga stabilitas regional dengan jangkauan yang terkunci di angka 2000 km. Iran di berbagai forum dan meja perundingan hingga awal tahun 2026 terus menegaskan satu hal, pembatasan ini adalah bukti itikat baik. Di tengah tekanan sanksi ekonomi yang mencekik, tapi di balik angka ini ada realitas teknologi yang jauh lebih ambisius. Khorramshahr 3 bukan rudal taktis biasa. Ia adalah raksasa yang sedang tidur. Dengan mesin berbahan bakar cair, ber-DNA high performance, serta kapasitas muatan hingga 1,8 ton, rudal ini punya kelebihan tenaga yang luar biasa. Secara matematis, batas 2000 km itu bukan keterbatasan mesin, tapi hasil dari hulu ledak yang sengaja diperberat. Jika bobot hulu ledak dikurangi atau dikonfigurasi ulang jadi sistem multitahap, sesuatu yang sudah dibuktikan Iran lewat peluncuran satelit, maka garis batas 2000 km ini langsung runtuh. Fondasi teknisnya jelas, Khorramshahr 3 bisa berevolusi. Lalu masuklah Khorramshahr 4. Secara tampilan tidak ada perbedaan. Tapi jika versi sebelumnya menunjukkan kekuatan angkut, maka Khorramshahr 4 menunjukkan kecepatan reaksi. Rudal ini bisa siap diluncurkan hanya dalam 12 menit, standar penting untuk senjata strategis modern. Dan secara teknis, kombinasi Khorramshahr 3 dan 4 sudah cukup untuk menjangkau seluruh pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika. Tapi pertanyaannya, apakah ini batas akhir kemampuan Iran? Jawabannya akan membawa kita ke tahap berikutnya. Namanya KM-100. Secara resmi, Iran menyebutnya sebagai wahana peluncur antariksa, dirancang untuk menempatkan satelit ke orbit, misi damai, misi ilmiah. Tapi di meja analis militer barat, KM-100 disebut dengan nama lain, saudara kembar rudal balistik antar benua. Tapi pertanyaannya, bagaimana roket satelit bisa berubah menjadi ICBM? Perbedaannya dimulai dari bahan bakar. Roket berbahan bakar cair butuh waktu berjam-jam untuk pengisian sebelum peluncuran. KM-100, bahan bakar padat di ketiga tahapnya. Nah, dalam skenario perang, ini sangat krusial. Artinya, sistem ini bisa disimpan dalam kondisi siap tembak, baik di silo bawah tanah maupun kendaraan peluncur bergerak. Cepat, sulit dilacak, sulit dihancurkan sebelum diluncurkan. Jika muatan satelit diganti dengan hulu ledak militer seberat 500 kg atau lebih, berbagai simulasi menunjukkan jangkauan sistem ini bisa melonjak drastis. Dari rudal jarak menengah sampai kelas antar benua. Beberapa analis memperkirakan arsitektur KM bisa dikembangkan untuk menjangkau 5.500 hingga 10.000 km. Dan angka ini secara teknis sudah masuk kategori ICBM. KM-100 juga memakai kontrol vektor dorong dengan nozzle mesin yang bisa bergerak untuk mengarahkan roket. Teknologi ini vital untuk membawa muatan keluar atmosfer dengan presisi tinggi. Nah, jika digabungkan dengan sistem navigasi inersia atau satelit canggih, teknologi yang sama untuk menempatkan satelit di orbit juga bisa mengarahkan hulu ledak ke benua lain. Nah, masalah terakhir tinggal satu, kendaraan re-entry. Satelit tidak perlu kembali ke bumi. ICBM harus bisa menembus atmosfer kembali dengan kecepatan hypersonic tanpa hancur oleh panas ekstrim. Uji publik KM-100 sejauh ini memang masih fokus ke atas, bukan ke bawah. Tapi yang membuat Pentagon makin waspada adalah satu detail. Secara teknis, KM-100 ini punya kemiripan dengan LGM-35A Sentinel, ICBM nuklir tercanggih dari Amerika Serikat. 3 tahap bahan bakar padat, material komposit serat karbon, dan arsitektur modern. Semua ini bukan ancaman kosong. Ini adalah peringatan senyap. Dan kalau semua kepingan ini disatukan, pertanyaannya bukan lagi apakah Iran bisa, tapi apa yang terjadi jika krisis benar-benar pecah? Sekarang kita masuk ke titik paling berbahaya. Iran saat ini memiliki cadangan uranium yang diperkaya hingga 60%. Jumlahnya tidak kecil. Jika dimurnikan ke level 90%, para analis memperkirakan Iran secara teoritis bisa membuat hingga 9 bom nuklir. Masalahnya bukan lagi soal bahan.
Yang tersisa hanyalah waktu dan miniaturisasi hulu ledak agar cukup kecil untuk dipasang di rudal jarak jauh. Jika suatu hari Iran benar-benar meluncurkan rudal antar benua, Amerika tidak akan diam. Washington akan mengandalkan pertahanan berlapis. Nah, lapisan pertama adalah Ground-Based Mid-Course Defense yang terpusat di Alaska dan California. Sistem ini dirancang untuk mencegat ICBM di luar angkasa. Namun, catatan uji cobanya masih kontroversial dengan efektivitas di kisaran 50 hingga 80%. Lalu, ada proyek yang jauh lebih ambisius, Golden Dome. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika mengembangkan sistem pertahanan baru yang diklaim mampu mencegat rudal sejak fase peluncuran dengan efektivitas mendekati 100%. Tapi disinilah dilema terbesarnya. Jika satu saja rudal lolos, dampaknya bukan sekadar ledakan. Korban massal, keruntuhan ekonomi, jaringan listrik musnah, dan dunia berubah dalam hitungan menit. Semua ini sebenarnya masih bisa dicegah jika kesepakatan nuklir baru tercapai. Trump mengincar itu, tapi jalannya terjal. Karena di sisi lain, Ayatollah Khamenei sudah melontarkan pernyataan keras. Iran dan Amerika adalah musuh. Dan dari kalimat itu saja kita bisa melihat betapa tipisnya jarak antara diplomasi dan bencana global. حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة Situasi di Timur Tengah kini berada di titik yang berbahaya. Hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin menegang dan ruang kesalahan hampir tidak ada. Satu langkah keliru saja dapat berubah menjadi konflik terbuka. Dalam kondisi ini, Washington mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan tersebut. Kehadiran armada ini menjadi penegasan bahwa opsi militer benar-benar disiapkan. Tekanan ini diarahkan agar Teheran memilih jalur diplomasi dan kembali ke meja perundingan terkait program nuklir Iran yang hingga kini masih menuai perdebatan. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar. Apakah Amerika Serikat mulai kehilangan sebagian dukungan strategisnya di Timur Tengah? Dan mungkinkah ini menjadi tanda awal terbentuknya sikap bersama negara-negara Islam dalam menghadapi dominasi Barat di kawasan tersebut? Tetap bersama kami karena dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas bagaimana situasi ini berkembang hingga menjadi titik seperti sekarang. Namun, respon Iran justru berlawanan arah. Teheran meningkatkan kesiapan militernya dengan menggelar latihan di Selat Hormuz. Setiap matra angkatan bersenjata diperkuat dengan ribuan drone, sementara senjata strategis ditempatkan di sepanjang garis pantai. Langkah ini menjadi pernyataan tegas bahwa Iran menolak campur tangan Amerika Serikat dalam bentuk apapun. Di tengah eskalasi ini muncul dinamika yang tidak terduga. Sejumlah negara yang selama ini dikenal dekat dengan Washington dan kerap dipandang berseberangan dengan Iran, justru mengambil sikap berbeda. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menolak wilayah mereka digunakan oleh Amerika Serikat, meski keduanya merupakan sekutu strategis untuk kepentingan perang melawan Iran di masa depan. Walau tidak menunjukkan dukungan terbuka kepada Teheran, keputusan Riyadh dan Abu Dhabi ini berpotensi menghambat langkah Amerika Serikat ke depan. Akar dari semua perkembangan ini bermula ketika Amerika Serikat dan Iran sama-sama meningkatkan langkah mereka, bersiap memasuki fase baru konfrontasi militer. Situasi ini muncul sebagai kelanjutan dari kebuntuan diplomasi terkait program nuklir Teheran yang belum menemukan titik temu. Saat ketegangan terus meningkat, sebuah sikap tak terduga justru datang dari Arab Saudi. Riyadh secara terbuka menyatakan penolakannya untuk mendukung Amerika Serikat jika perang melawan Iran benar-benar terjadi di masa depan.
Yang membuat keputusan ini semakin mengejutkan, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mohammed bin Salman dalam sebuah percakapan telepon dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Sebuah langkah yang tergolong jarang terjadi dalam dinamika hubungan kedua negara. Namun satu hal yang jelas, sikap ini sama sekali tidak diterima dengan baik di Washington, termasuk oleh Presiden Donald Trump sendiri. Extremely respected man in the Oval Office today and a friend of mine for a long time. Penegasan itu disampaikan dengan sangat jelas. Arab Saudi menyatakan tidak akan membuka wilayah udara maupun teritorialnya untuk kepentingan operasi militer yang menyasar Iran, di tengah kondisi Timur Tengah yang kian memanas. Sikap ini sekaligus menegaskan pilihan Riyadh untuk mengedepankan jalur diplomasi sebagai jalan utama penyelesaian konflik kawasan. Putra mahkota Mohammed bin Salman pun menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya dialog demi menjaga stabilitas dan keamanan regional. حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا Tidak lama berselang, Uni Emirat Arab mengambil langkah serupa. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Abu Dhabi menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan wilayah udara, darat, maupun perairan teritorialnya digunakan untuk tindakan militer bermusuhan terhadap Iran. Uni Emirat Arab juga menekankan bahwa tidak akan ada dukungan logistik yang diberikan untuk operasi militer apapun yang menjadikan Teheran sebagai sasaran. فترة قصيرة إن شاء الله ستخرج. Abu Dhabi menegaskan keyakinannya bahwa krisis di kawasan hanya bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pendekatan yang diutamakan mencakup dialog, upaya deeskalasi, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penjagaan kedaulatan setiap negara. Sekali lagi, sikap ini menjadi kabar yang tidak menguntungkan bagi Washington, terutama bagi Presiden Donald Trump. Pasalnya, pangkalan udara Al-Dhafra merupakan fasilitas militer utama Uni Emirat Arab yang juga digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, khususnya sayap ekspedisi udara ke-380. Pangkalan ini memegang peran vital bagi operasi udara Amerika Serikat, mulai dari misi pengintaian, pengisian bahan bakar di udara, hingga berbagai operasi militer lainnya di kawasan tersebut. Lalu muncullah pertanyaan mendasar, apa alasan Saudi dan Uni Emirat Arab menolak memberikan akses wilayah mereka dalam konflik melawan Iran? Berbagai spekulasi pun berkembang. Salah satunya menyebut bahwa sikap ini mencerminkan kehati-hatian negara-negara Teluk yang ingin menghindari keterlibatan langsung dalam potensi perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Saat Amerika Serikat bersama Israel menyerang situs nuklir Teheran tahun lalu, Iran merespon dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Al-Udeid, markas militer terbesar Amerika Serikat di Qatar. Dengan sikap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab seperti ini, pergerakan kekuatan militer Amerika Serikat dalam menghadapi Iran jelas akan terhambat. Washington tak bisa menghindari kerugian strategis akibat penolakan dua sekutu dekatnya tersebut. Sebaliknya, bagi Iran, kondisi ini justru menjadi keuntungan besar karena Amerika Serikat akan menghadapi kesulitan serius dalam menjalankan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Melihat arah perkembangan ini, fokus perhatian pun mengerucut pada satu pertanyaan kunci. Seperti apa sebenarnya hubungan Amerika Serikat dengan mitra-mitranya di kawasan Teluk saat ini? Secara umum, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih mempertahankan hubungan diplomatik yang relatif stabil dengan Washington. Namun bagi Arab Saudi, relasi tersebut sempat mengalami gesekan serius setelah wafatnya Presiden Joe Biden. Selama masa kepemimpinannya, Biden dikenal vokal mengangkat isu hak asasi manusia dan bahkan pernah berkomitmen untuk mengucilkan Arab Saudi, menyusul berbagai laporan dugaan pelanggaran HAM. Sementara itu, kondisi berbeda terlihat pada Uni Emirat Arab. Hingga saat ini, Abu Dhabi tidak menghadapi persoalan besar yang mengganggu kedekatannya dengan Amerika Serikat. Bahkan, Uni Emirat Arab diposisikan sebagai salah satu mitra kontra-terorisme paling handal bagi Washington di kawasan Teluk. Nah, karena itu penolakan Abu Dhabi untuk membantu Amerika Serikat kemungkinan bukan disebabkan oleh memburuknya hubungan bilateral,
melainkan oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik bersenjata dengan negara sekuat Iran yang memiliki kapabilitas nuklir. Ketegangan itu kemudian mencapai titik terendah ketika Riyadh secara terbuka menentang langkah Amerika Serikat untuk mengisolasi Presiden Rusia, Vladimir Putin. Alih-alih mengikuti tekanan Washington, Arab Saudi justru memilih memperkuat hubungan dengan Moskow, terutama melalui koordinasi pengurangan produksi minyak negara-negara OPEC pada Oktober 2022. Kebijakan tersebut memicu reaksi keras dari Amerika Serikat. Hubungan bilateral pun merosot ke level terburuk sepanjang sejarah dengan ketegangan yang terus meningkat. Situasi baru mulai berubah setelah Donald Trump kembali menduduki Gedung Putih ditandai dengan upaya pemulihan hubungan, termasuk kunjungannya ke Arab Saudi guna memperbaiki relasi yang sempat retak. Situasi yang berbeda justru terlihat sejak Masoud Pezeshkian menggantikan Ebrahim Raisi sebagai Presiden Iran. Sejak pergantian kepemimpinan itu, hubungan antara Riyadh dan Teheran menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Bahkan sejak tahun 2024, putra mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden Pezeshkian telah berulang kali melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon. Dalam salah satu percakapan tersebut, Pezeshkian secara terbuka memuji inisiatif Arab Saudi yang menggelar KTT luar biasa Arab Islam di Riyadh, khusus membahas agresi Israel di Palestina dan juga Lebanon. Pada kesempatan lain, Mohammed bin Salman juga menerima panggilan dari Pezeshkian, di mana sang putra mahkota menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diumumkan sehari sebelumnya oleh Presiden Donald Trump. Kini komunikasi kembali terjalin. Keduanya kembali berbincang untuk membahas posisi Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Seolah tersirat, sebuah pesan dari Riyadh kepada Teheran bahwa hubungan keduanya kini berada dalam satu barisan yang lebih bersahabat. Tidak hanya faktor politik, perbedaan pandangan keagamaan juga memperdalam ketegangan tersebut. Arab Saudi dengan mayoritas penduduk Sunni sejak lama memandang skeptis pengaruh dan aktivitas Iran yang berhaluan Syiah di kawasan Teluk Persia. Dalam konteks sejarah yang lebih luas, permusuhan Iran dan Saudi bahkan kerap dipandang sebagai kelanjutan rivalitas lama antara Kekaisaran Ottoman dan dinasti Safavid. Padahal di masa lalu, kedua negara ini dikenal rival keras. Sejak rezim Ali Khamenei berkuasa, hubungan Iran dan Arab Saudi nyaris selalu diwarnai permusuhan. Meski sama-sama negara Islam dan berada di kawasan Timur Tengah, perbedaan orientasi politik membuat keduanya berada di kubu yang saling berseberangan. Kedekatan Arab Saudi dengan Amerika Serikat, yang hingga kini masih dianggap sebagai musuh utama Iran, semakin memperlebar jurang konflik di antara mereka. Meski demikian, perkembangan ini dapat dibaca sebagai sinyal positif. Negara-negara Islam mulai menunjukkan kecenderungan untuk merapat dan membangun keselarasan sikap. Perlahan, mereka tampak berupaya mengurangi dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat di kawasan. Pertanyaannya kini, apakah negara-negara Islam lainnya akan mengikuti langkah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam mengambil posisi serupa? Dalam perang modern, dentuman senjata seringkali kalah penting dibanding perang pikiran. Dan disinilah Cywar dimainkan. Amerika Serikat memulainya dengan unjuk kekuatan terbuka. Presiden Trump memperingatkan dunia soal armada besar yang bergerak cepat menuju Iran. Kapal induk USS Abraham Lincoln, jet tempur, kapal perusak hingga ribuan personil digeser ke Timur Tengah. Pesannya jelas, ini bukan sekadar patroli, tapi sinyal bahwa opsi serangan ada di atas meja. Namun ironi muncul di sisi lain. Di Teheran, respon Iran justru tenang tapi penuh simbol. Mural-mural raksasa bermunculan, memperingatkan bahwa siapapun yang menabur angin akan menuai badai. Pejabat militer dan penasehat pemimpin tertinggi Iran berbicara lugas.
serangan sekecil apapun akan dianggap awal perang. Tidak ada nada panik, justru ketegasan dingin yang terukur. Jika Shahid Bagheri adalah panggung bergeraknya, maka drone Shahid adalah aktor utama yang siap dimainkan kapan saja. Di tengah masuknya USS Abraham Lincoln ke kawasan, Iran tidak menunggu misil pertama diluncurkan. Televisi nasional menayangkan footage drone Shahid yang dipamerkan terang-terangan, seolah berkata, ancaman sudah dihitung. Bersamaan dengan itu, mural peringatan dipasang di Teheran, memperkuat pesan bahwa respons Iran bukan gertakan kosong. Shahid 136 adalah yang paling dikenal. Drone kamikaze ini resmi digunakan sejak awal dekade 2020-an dan dirancang sederhana, kecil, tapi mematikan. Ia terbang rendah, sulit dideteksi radar, dan bisa diluncurkan dalam jumlah besar. Bukan satu yang berbahaya, melainkan puluhan sekaligus. Shahid 129 dan Shahid 191 berada di kelas yang berbeda. Keduanya adalah drone tempur dan pengintai, mampu membawa senjata presisi, beroperasi berjam-jam di udara dan digunakan untuk pemantauan hingga serangan terbatas. Spesifikasinya tidak dibuat untuk pamer teknologi tinggi, tapi untuk keandalan dan efisiensi. Pesan Iran jelas, mereka tidak perlu jet mahal untuk melumpuhkan lawan. Cukup drone murah, jumlah yang besar, dan strategi yang membuat sistem pertahanan musuh kelelahan. Itulah yang membuat Amerika Serikat dan Israel berpikir dua kali sebelum melangkah lebih jauh. Di tengah meningkatnya ketegangan, citra satelit terbaru memperlihatkan Iris Shahid Bagheri berlabuh sekitar 5 km dari pelabuhan Bandar Abbas. Bukan kebetulan, kehadiran kapal ini sengaja dipertontonkan lengkap dengan footage uji coba drone yang siap terbang kapan saja jika Iran diserang. Ini bukan latihan sunyi, ini pesan terbuka. Shahid Bagheri resmi ditugaskan pada 6 Februari 2025 setelah melalui proses konversi panjang sejak 2022. Awalnya, kapal ini hanyalah kapal kontainer komersial bernama Peraring, dibangun pada tahun 2000 di Korea Selatan. Kini, panjangnya sekitar 240 meter, dengan dek terbang miring 180 meter dan landasan ski jump, cukup untuk meluncurkan drone tempur dari laut lepas. Jenisnya jelas, kapal induk drone, bukan jet tempur. Keunggulannya justru di situ. Ia membawa beragam UAV seperti Mohajer 6, Ababil 3, hingga versi UAV JAS 313, ditambah helikopter Mi-17 dan Bell Series. Jangkauan operasinya mencapai 22.000 mil laut, mampu berbulan-bulan tanpa isi ulang. Dari serangan udara berbiaya rendah, Iran melengkapinya dengan basis laut bergerak yang siap membawa ancaman lebih jauh. Iris Shahid Mahdavi bukan kapal perang biasa. Kapal ini berperan sebagai pangkalan terapung yang dirancang untuk operasi jarak jauh. Di tengah ketegangan kawasan, footage keterlibatannya dalam latihan BRICS di Afrika Selatan sengaja diperlihatkan, menegaskan bahwa jangkauan Iran tidak lagi terbatas di Teluk Persia. Secara resmi ditugaskan pada pertengahan dekade 2020-an, Shahid Mahdavi berukuran besar dan multifungsi. Keunggulannya bukan pada kecepatan, tapi pada fleksibilitas. Dari dek kapal inilah Iran mampu meluncurkan rudal balistik anti kapal Solfagar dengan jangkauan lebih dari 700 km, sebuah ancaman serius bagi kapal perang bernilai tinggi. Selain itu, kapal ini juga mendukung peluncuran rudal pertahanan udara serta drone kamikaze jarak jauh. Bagi Amerika Serikat dan Israel, kapal ini menambah lapisan ketidakpastian. Serangan ke Iran bukan hanya berhadapan dengan pertahanan darat, tapi juga ancaman balasan dari laut lepas yang bisa muncul jauh dari garis pantai. Setelah ancaman datang dari bawah laut, Iran menutup lingkar bahaya dengan senjata pemukul dari garis pantai. Di antara seluruh arsenal laut Iran, rudal jelajah anti kapal Abu Mahdi adalah salah satu yang paling membuat perencanaan militer Amerika Serikat mengernyit. Rudal ini resmi masuk layanan pada 20 Agustus 2020 dan sejak itu menjadi simbol perubahan keseimbangan di perairan Teluk Persia. Abu Mahdi dirancang bukan untuk menghantam target bernilai tinggi. Dengan jangkauan lebih dari 1.000 km, rudal ini secara teoritis mampu menjangkau kapal induk seperti USS Abraham Lincoln dari jarak aman. Terbang rendah di bawah 50 meter membuatnya sulit dideteksi radar sejak dini. Spesifikasinya memperlihatkan keseriusan desain. Hulu ledak 410 kg, bahan peledak tinggi, akurasi hingga 3 meter. Rudal ini digerakkan mesin Tolu turbojet dan dapat diluncurkan dari berbagai platform
peluncur darat tetap, mobile, maupun kapal perang. Dengan konteks konflik, Abu Mahdi bukan sekadar senjata serangan tapi alat penyangkal. Keberadaannya memaksa armada lawan menjaga jarak, mengubah pola operasi, dan menerima satu kenyataan pahit. Laut di sekitar Iran bukan lagi ruang aman untuk unjuk kekuatan tanpa risiko besar. Ancaman dari permukaan laut belum lengkap tanpa kehadiran senjata paling senyap yang dimiliki Iran. Di saat perhatian dunia tertuju pada kapal induk dan drone, Iran justru memainkan kartu klasik yang selalu menimbulkan kecemasan. Kapal selam. Laporan terbaru menyebutkan kapal selam kelas Fateh dan Gadir bergerak menuju Teluk Persia, mendekati Selat Hormuz, kawasan paling sensitif bagi lalu lintas energi global. Tidak ada konvoi besar, tidak ada pameran terbuka, hanya pergerakan sunyi. Kapal selam kelas Gadir berukuran kecil dirancang khusus untuk perairan dangkal. Inilah keunggulannya. Sulit dideteksi, cocok untuk penyergapan dan ideal beroperasi di selat sempit. Sementara itu, kelas Fateh adalah generasi lebih jauh, lebih besar, dengan daya jelajah yang lebih jauh dan kemampuan membawa torpedo serta rudal jelajah. Iran juga memiliki pengalaman panjang mengoperasikan kapal selam kilo kelas seperti Tarek, Noh, dan Yunes yang menjadi tulang punggung armada bawah lautnya sejak lama. Meski jarang muncul di kamera, kapal selam inilah yang membuat setiap kapal perang lawan harus ekstra waspada. Dalam skenario konflik, kapal selam Iran tidak perlu menenggelamkan armada, cukup menghadirkan ketidakpastian. Dan di Selat Hormuz, ketidakpastian adalah senjata strategis yang nilainya jauh lebih besar dari satu ledakan. Sesudah laut dan udara menjadi ladang ancaman, Iran memperkuat satu lapisan krusial yang menentukan hidup matinya serangan modern, pertahanan udara. Kordat ketiga bukan sekadar klaim di atas kertas. Sistem pertahanan udara ini dikembangkan khusus untuk menghadapi pesawat dan munisi Amerika Serikat dan sudah diuji dalam kondisi nyata. Diperkenalkan dan dioperasikan secara penuh sejak akhir 2010-an, Kordat 3 menjadi tulang punggung pertahanan udara taktis Iran. Secara bentuk, sistem ini sepenuhnya mobile, terpasang pada satu kendaraan peluncur yang membawa radar sekaligus rudal. Ia mampu mendeteksi hingga 100 target, melacak beberapa sekaligus, dan menyerang target udara dalam waktu singkat. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas, cepat berpindah, sulit dilacak, dan dirancang untuk bertahan di bawah tekanan serangan udara intensif. Sistem ini juga menjadi dasar pengembangan pertahanan jarak dekat Iran terhadap rudal jelajah. Riwayatnya membuat dunia terdiam pada Juni 2019 ketika Kordat ketiga berhasil menembak jatuh drone pengintai canggih RQ-4 Global Hawk di Selat Hormuz. Satu-satunya insiden jatuhnya drone kelas elit Amerika Serikat oleh pertahanan musuh. Sejak saat itu, setiap rencana serangan udara ke Iran selalu disertai satu pertanyaan berat. Seberapa besar resiko kehilangan aset bernilai tinggi? Di tengah kesiapsiagaan militer penuh, dengan pasukan yang siap merespon setiap agresi di darat, laut, dan udara, Iran tetap membuka pintu diplomasi. Teheran menegaskan siap menempuh kesepakatan nuklir yang adil dan setara, tanpa ancaman dan paksaan, selama hak atas teknologi nuklir damai dihormati. Iran menyatakan, senjata nuklir bukan bagian dari doktrin keamanannya dan tidak pernah dikejar. Pelajaran dari konflik sebelumnya justru memperkuat satu pesan. Kekuatan digunakan untuk mencegah perang, bukan memicunya. Kini bola ada di meja diplomasi. Apakah dunia memilih dialog yang setara, atau justru menguji batas yang sudah dijaga dengan tegas?